Selamat pagi, yang saya hormati Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman sekalian. Perkenalkan, saya Alexander Gabriel Putra Kristianto dari kelas A. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia dengan judul Teks Eksposisi, yang meliputi pengertian dari teks eksposisi itu sendiri, struktur teks eksposisi, kaidah kebahasan, analisis, serta implementasinya dalam kehidupan sehari-hari. Hadirin yang saya hormati, di era informasi seperti sekarang ini, kita dihadapkan pada berbagai macam informasi yang datang dari berbagai sumber, baik dari media sosial, berita online, maupun lingkungan sekitar. Namun, tidak semua informasi tersebut disampaikan secara jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Oleh karena itu, kita perlu memahami salah satu jenis teks yang sangat penting, yaitu teks eksposisi, yang berfungsi untuk menjelaskan informasi secara logis, objektif, dan mudah dipahami. Melalui materi ini, kita tidak hanya akan memahami teori dasar, tetapi juga menggali lebih dalam cara menganalisis, menyusun, serta menerapkan teks eksposisi dalam kehidupan nyata. Hadirin sekalian, teks eksposisi adalah teks yang berisi penjelasan atau paparan mengenai suatu topik dengan tujuan memberikan informasi dan pemahaman kepada pembaca atau pendengar. Teks eksposisi bersifat yang pertama itu informatif, objektif, dan yang ketiga logis, dan yang terakhir sistematis. Tujuan utama teks eksposisi adalah menyampaikan informasi secara jelas agar dapat dipahami dengan baik. Dalam teks eksposisi, penulis tidak berusaha mempengaruhi emosi pembaca, melainkan lebih menekankan pada logika dan fakta. Sebagai contoh, ketika kita membaca artikel tentang dampak penggunaan gadget, pentingnya pendidikan, dan manajemen waktu, maka kemungkinan besar itu adalah teks eksposisi. Hadirin yang saya hormati, agar lebih memahami, mari kita bandingkan teks eksposisi dengan jenis teks lain. Yang pertama, eksposisi dengan narasi. Narasi itu menceritakan tentang peristiwa, sedangkan eksposisi menjelaskan tentang informasi. Yang kedua, eksposisi dengan deskripsi. Teks deskripsi menggambarkan tentang objek, sedang eksposisi menjelaskan secara logis. Yang ketiga, eksposisi dengan argumentasi. Argumentasi itu mempengaruhi pembaca, sedangkan eksposisi itu memberi penjelasan. Dengan memahami perbedaan ini, kita dapat lebih mudah mengidentifikasi jenis teks. Hadirin sekalian, struktur teks eksposisi terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama itu tesis, itu pernyataan pendapat. Bagian pembukanya yang berisi topik utama dan pendapat penulis. Contohnya, pendidikan memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang kedua, argumentasi. Bagian intinya yang berisi itu alasan-alasan logis, fakta dan data, dan penjelasan yang rinci. Contohnya, pendidikan meningkatkan keterampilan, membuka peluang kerja, mengurangi kemiskinan. Yang ketiga, penegasan ulang. Bagian penutup yang berisi kesimpulan, penegasan kembali tesis. Struktur ini sangat penting karena membuat teks menjadi teratur,
mudah dipahami, dan tidak membingungkan. Hadirin yang saya hormati, teks eksposisi memiliki ciri kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, bahasa baku. Digunakan agar teks bersifat formal dan ilmiah. Yang kedua, istilah teknis. Digunakan sesuai bidang pembahasan. Yang ketiga, konjungsi logis. Contohnya, karena, sehingga, dan oleh karena itu. Yang keempat, kalimat fakta. Menggunakan data yang dapat dibuktikan. Yang kelima, kata kerja mental. Contohnya, memahami, menyadari, dan menganggap. Kaidah ini memastikan teks eksposisi tetap objektif dan kredibel. Hadirin sekalian, pada bagian ini kita akan masuk ke pembahasan yang lebih dalam, yaitu analisis kritis. Langkah-langkah dalam menganalisis itu, yang pertama, menentukan gagasan utama. Apakah inti dari teks tersebut? Yang kedua, mengidentifikasi struktur. Apakah lengkap dengan isi tesis, argumentasi, dan penegasan ulang? Yang ketiga, menilai kekuatan argumen. Apakah teks tersebut didukung dengan fakta? Apakah teks tersebut logis? Yang keempat, mengidentifikasi bias. Apakah teks tersebut benar-benar objektif? Yang kelima, menarik kesimpulan. Apakah teks tersebut sesuai dengan isinya? Kemampuan ini penting agar kita tidak mudah terpengaruh informasi yang salah. Hadirin yang saya hormati, berikut contoh teks eksposisi yang singkat. Penggunaan gadget secara berlebihan dapat memberikan dampak negatif bagi pelajar. Hal ini dapat menurunkan konsentrasi belajar serta mengganggu kesehatan mata. Oleh karena itu, penggunaan gadget harus dibatasi. Dari contoh teks eksposisi singkat barusan, mari kita analisis. Untuk tesisnya yaitu dampak negatif gadget. Untuk argumentasinya yaitu konsentrasi menurun, kesehatan terganggu. Dan untuk penegasan ulangnya yaitu perlu dibatasi. Hadirin sekalian, langkah-langkah menulis teks eksposisi itu, yang pertama, menentukan topik. Yang kedua, menentukan tujuan. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menyusun kerangka. Dan yang terakhir, kelima, mengembangkannya menjadi teks. Untuk tips dari saya itu, gunakanlah bahasa yang jelas, hindari opini tanpa fakta, dan susun secara logis. Hadirin yang saya hormati, teks eksposisi sangat berguna dalam presentasi, penulisan artikel, diskusi, dunia kerja. Kemampuan ini membantu kita menjadi komunikator yang baik dan pemikir yang kritis. Hadirin sekalian, dengan memahami teks eksposisi, kita belajar untuk menganalisis informasi, tidak percaya hoaks, menyampaikan pendapat secara logis. Hadirin sekalian yang saya hormati, untuk sebagai penutup dapat saya simpulkan bahwa pertama,
Teks eksposisi adalah teks informatif dan logis. Kedua, memiliki struktur yang jelas. Ketiga, menggunakan kaidah bahasa baku. Keempat, penting untuk berpikir kritis. Kelima, berguna dalam kehidupan sehari-hari. Akhir kata dari saya berharap materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Terima kasih.